Kepada orang tua siswa, saya tentu mengucapkan terima kasih kalau misalnya kami ini mempercayakan kembali madrasah ini sebagai atau satu-satunya lembaga pendidikan yang Bapak dan Ibu pilih. Kami berharap bahwa kehadiran kami, madrasah ini di tengah-tengah masyarakat, kiranya ini menjadi bagian dari solusi dalam rangka menjawab tantangan, merespon tantangan, sehingga anak-anak kita benar-benar dibekali pendidikan agama dan jangan pernah ragu memasukkan anak Bapak dan Ibu di madrasah. Madrasah Mat 1 Kota Gorontalo menjamin bahwa alumni-alumni dari madrasah ini bisa berkiprah di berbagai macam instansi, berkiprah di seluruh lembaga-lembaga pendidikan atau perguruan tinggi manapun yang dia sukai. Dan terakhir, jangan lupa dan catat tanggal pendaftaran. Insya Allah Mat 1 Kota Gorontalo siap menerima pendaftaran siswa baru, baik itu melalui online maupun melalui offline. Tetapi catat bahwa ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan anak-anak, Anda, Bapak dan Ibu harus punya passwordnya. Passwordnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mansa TV. Hai sahabat Manis. Kembali lagi bersama saya Aura Rizky dalam program perdana kita, yaitu di program podcast Ruang OSIS, dan tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh host kita bersama, yaitu Ketua OSIS Man 1 Kota Gorontalo periode 2023-2024. Hai Manis, perkenalkan nama saya Siti Rahma Ahmad, selaku Ketua OSIS periode 2023-2024. Nah, kira-kira pada episode kali ini kita itu bakal membahas tentang berita yang lagi hot-hotnya di Man 1 Kota Gorontalo, yang sebentar lagi kita bersama-sama Sivitas Man 1 Kota Gorontalo akan melaksanakan kegiatan ini, yaitu PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Dan tentunya di sini kami telah menetapkan bintang tamu yang sudah tak asing lagi bagi kita. Di sini ada Bapak Kepala Madrasah, yaitu Bapak Dr. Haji Waris Maswara SAG MHI. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, insyaallah sukses dan bahagia. Nah, iya. Ya. Terkait PPDB nih Pak, gimana sih kira-kira persiapan dan kesiapan Man 1 Kota Gorontalo terhadap kegiatan yang sebentar lagi kita bakal lakukan bersama-sama nih Pak? Baik, berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru di lingkungan Man 1 Kota Gorontalo, saya kira ini adalah tradisi tahunan yang sudah setiap tahun akan dilaksanakan, dan saya kira sebagaimana kebiasaan dan tradisi yang berlaku di madrasah kita, bahwa penerimaan peserta didik baru tahun ini itu tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang tahun-tahun kemarin. Kita akan lebih atau mendahului penerimaan peserta didik baru ini dari sekolah-sekolah SMA. Nah, sejak sebulan yang lalu saya sudah bentuk panitianya, sudah bentuk timnya, dan saya kira sudah lengkap. Saya sudah periksa semua tadi administrasinya, dan insya Allah itu sudah siap dieksekusi oleh panitia nanti beberapa pekan ke depan. Tapi yang jelas penerimaan peserta didik di Man 1 Kota Gorontalo saat ini sudah mulai, mungkin kalau sudah saya persentase kurang lebih 20% sudah persiapan yang dilakukan oleh panitia. Insya Allah penerimaan peserta didik ini jumlahnya itu sangat terbatas lagi gitu. Jadi ini kesempatan bagi masyarakat semuanya untuk
segera mempersiapkan diri berkompetisi untuk dapat menjadi bagian dari keluarga besar Man 1 Kota Gorontalo melalui pendaftaran siswa baru. Nah, kita merencanakan pembukaan itu insya Allah mulai tanggal 4 Maret. Dan waktu yang kita beri itu hanya 3 pekan. Jadi tanggal 4 Maret ya, tanggal 4 Maret 3 pekan ke depannya di bulan Maret itu waktu penerimaan peserta didik. Nanti ada 2 ya jalur yang kita gunakan. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua adalah jalur regulasi. Nah, jalur prestasi ini hanya disiapkan kurang lebih 80-an orang. Begitu. Dan mungkin kuotanya hanya kurang lebih 84 atau 86 ya untuk jalur prestasi, sehingga mereka yang masuk jalur prestasi ini insya Allah ada standar nilai yang digunakan. Ya, standar nilai yang digunakan itu 93 ke atas begitu. Jadi mereka yang punya nilai 93 ke atas itu insya Allah akan bisa masuk jalur prestasi. Nanti mereka akan di ranking lagi begitu. Jadi kurang lebih 80-an orang nanti itu yang akan masuk jalur prestasi. Nah, mereka masuk jalur prestasi ini insya Allah mereka tidak akan ikut tes CBT lagi, karena memang mereka sudah dilihat dari nilai-nilai yang ada. Tetapi jalur prestasi ini tidak sekedar nilai akademik yang kami lihat. Kami akan lihat prestasi-prestasi non akademik mereka. Makanya kepada orang tua dan masyarakat secara umum, prestasi-prestasi anak-anak yang diraih di SMP, di MTS itu mohon dibuktikan dengan sertifikat. Itu yang penting. Apakah itu sertifikat provinsi, nasional. Tapi kalau hanya sertifikat antara tingkat kecamatan, kota itu tidak bisa dijadikan dasar atau indikator untuk masuk jalur atau lulus di jalur prestasi. Minimal itu provinsi ke atas begitu. Jadi kalau misalnya yang satu misalnya juara 1 tingkat kota, tapi yang satu juara 1 tingkat provinsi, sebenarnya juara 1 tingkat kota akan gugur sendirinya. Jadi yang kita ambil itu minimalnya adalah provinsi sampai ke tingkat nasional. Nah, itu salah satu indikator penunjang saja ya, faktor penunjang untuk bisa masuk ke jalur prestasi. Tetapi yang jelas secara akademik itu harus 93 ke atas dan didukung oleh prestasi-prestasi non akademik yang dia peroleh ketika dia masih di SMP dan MTS. Tapi tolong dicatat nanti kepada seluruh orang tua siswa bahwa jalur prestasi, khususnya prestasi non akademik, itu bukan juara 1 yang kolektif. Misalnya juara 1 volleyball. Nah, volleyball ini kan tingkat provinsi misalnya, itu kan kolektif. Itu kejuaraan yang diperoleh bukan karena kemampuan skill satu orang saya, tapi ditentukan oleh tim kan. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk menjadi salah satu persyaratan masuk ke jalur prestasi. Tapi yang dimaksud itu adalah sertifikat perolehan kemampuan secara individu yang diperoleh oleh calon peserta didik. Jadi itu jalur prestasi ya, dan saya kira sangat ketat di situ ya, sangat ketat di situ. Tetapi kalau yang lalu jalur prestasi itu tidak ikut wawancara ya kan gitu toh. Tahun ini wajib ikut jalur wawancara, jalur prestasi, sehingga ada sedikit perubahan ya, ada sedikit tantangan sedikit bagi mereka yang lulus jalur prestasi. Saya kira itu. Kemudian yang kedua adalah jalur reguler. Reguler ini tentu terbuka untuk semua umum gitu, terbuka untuk semua. Ya, tetapi lagi-lagi ada nilai minimal gitu. Kemarin itu kita tetapkan ya minimalnya 70, untuk alia itu 76. Nilai 76. Jadi kalau misalnya perankingan ya kan, setelah nilai tes, nilai rapor dan sebagainya, nilainya justru di bawah 76, ya jadi ketika long listnya itu dia tidak mencapai di 76, maka secara otomatis dia gugur nanti itu. Jadi memang peserta didik itu harus satu, berkompetisi nilai harus tinggi, baik itu nilai rapor maupun nilai tes akademik, CBT dalam hal ini, atau tes wawancara atau tes mengaji ya kan, seperti itu.
Nah, usahakan nilai-nilai itu minimal 76 ke atas. Tapi kalau misalnya 75, 74, 70 sampai 50-an, ya otomatis itu gugur dengan sendirinya. Jadi saya kira penerimaan peserta didik tahun ini lebih ketat dari tahun yang lalu. Saya kira mungkin itu dulu, ya. Menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Baik Pak, bicara soal kuota nih Pak, dari tahun ke tahun kan jumlah pendaftar di MAN 1 Kota Gorontalo itu semakin meningkat. Terus Kalau meledak. ini selaras dengan branding MAN 1 Kota nih Pak. Sekolah agama tapi banyak peminatnya. Bagaimana sih Pak pihak madrasah menyikapi hal tersebut? Ya, saya kira ini sebuah fakta ya, bahwa madrasah itu benar-benar, khususnya MAN 1 Kota Gorontalo, telah menjadi bagian madrasah yang betul-betul diidolakan oleh orang tua, diidolakan oleh masyarakat, dan diidolakan oleh siswa-siswa dari SMP dan MTS. Tentu ini satu sisi merupakan sebuah prestasi kita, adik-adik semuanya di MAN 1 Kota Gorontalo, tapi ini juga menjadi tantangan besar. Karena kan setiap tahun itu sampai ribuan pelamar kan. Yang kita terima kan hanya 400. Berapa? 36 ya. 436 kalau misalnya 36 kali 12 kelas, itu berapa nyur? Nanti kalikan. Karena ketentuan itu maksimal sebenarnya 36 per kelas. Nah, kalau hanya 12 kelas, kurang lebih 430-an kan. Nah, kalau misalnya pelamarnya sampai 1000-an, maka otomatis ya bahannya yang gugur. Nah, kuota tetap memegang teguh atau memegang prinsip bahwa kita harus membatasi kuota ini. Jangankan 1000, mau 2000 pun, mau 3000 pun pelamar, kuota itu akan tetap kita patok 400 sekian yang kita akan terima, 30 sekian. Kenapa ini dilakukan? Karena memang ada ketentuan bahwa ketentuan itu harus membatasi. Misalnya setiap angkatan itu maksimal 12 kelas. Ya kan? Nah, ada kasus kemarin kenapa jadi 13 kelas, ya, itu nanti ceritanya lain gitu ya. Tapi memang ini sangat luar biasa, sehingga berdasarkan hasil rapat kita kemarin di Kanwil, bahwa tahun ini MAN 1 Kota Gorontalo saya sudah laporkan hanya menerima 12 kelas gitu ya, hanya 12 kelas, dan setiap kelas 36. Ini yang ketentuan kemarin yang kami sudah bahas di Kanwil. Tapi nanti akan kita lihat perkembangan selanjutnya, melihat tingkat atau animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap MAN 1 Kota Gorontalo. Tentu ini menjadi sebuah pertimbangan bagi kita semuanya. RKB kita terbatas, begitu. RKB kita hari ini hanya kurang lebih berapa ya? Dan 37 kelas yang ada sekarang tersedia. Itu pun sudah menggunakan ruangan-ruangan yang tadinya digunakan oleh organisasi kesiswaan kayak Sentra Tasim. Hanya kita gunakan itu untuk tempat pembelajaran. Nah, persoalan-persoalan seperti ini atau kasus-kasus seperti ini kita pertimbangkan tahun ini, sehingga penerimaan kita itu benar-benar memang memperhitungkan kondisi real yang ada di MAN 1 Kota Gorontalo hari ini. Ya. Baik Pak, bicara soal zaman nih Pak, kira-kira bagaimana sih Pak strategi-strategi yang MAN 1 persiapkan untuk mempersiapkan peserta didiknya ini dalam menghadapi tantangan-tantangan baru nih Pak di era yang modern ini Pak? Ya, saya kira di rekrutmen siswa baru itu sebetulnya menentukan gitu. Makanya satu, yang boleh masuk di MAN 1 Kota Gorontalo harus tahu mengaji gitu. Makanya tes awal itu kan dites mengaji dulu. Ini kan pengalaman sama Anda kan, tes mengaji itu. Kalau bisa mengaji dia dapat link pendaftaran, boleh masuk mendaftar gitu kan. Jika tidak bisa mengaji dia balik kanan, dia pulang. Sudah gugur, itu pertama gitu. Ini kami lakukan dalam rangka menjawab tantangan bahwa siswa-siswa madrasah satu harus paham betul tentang baca tulis Al-Quran gitu. Nah, kemudian ada wawancara. Wawancara ini kan menginterview peserta didik, bagaimana pribadinya, bagaimana kesiapannya dalam menghadapi
sistem pembelajaran yang ada di Man 1 Kota Gorontalo menghadapi kompetisi yang ada di madrasah, itu menjadi sebuah indikator yang insya Allah akan ditanyakan ketika wawancara. Dan termasuk juga akan sedikit menyinggung bagaimana kehidupan keluarganya gitu, bagaimana ibadahnya, kan nanti insya Allah akan ada praktek-praktek juga termasuk kan. kisi-kisi Iya, ini kisi-kisi sebetulnya ya. Jadi nanti masyarakat boleh catat saja ini, kalau mendengar ini. Tapi yang jelas ini kisi-kisi memang seperti itu. Nah, ketika mereka sudah diterima pun digodok kan melalui kegiatan-kegiatan MOS, kegiatan pramuka dan sebagainya. Dan saya kira dan materi-materi pembinaan itu kan selalu saya tekankan dalam rangka pembinaan mental anak-anak gitu. Membuka mindset mereka, membangun mindset mereka bahwa Anda ini berada di sebuah madrasah yang madrasah yang unggul begitu, sehingga dirimu, penampilanmu, kelakuanmu dan semuanya harus betul-betul unggul dalam arti positif dalam rangka menjawab tantangan tadi itu. Nah, saya kira kedepannya seperti yang Anda alami hari ini, madrasah memang punya tanggung jawab moral gitu. Siswa kita ini banyak. Memang tidak semua siswa itu sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai harapan kita. Pasti ada 1-2 orang siswa-siswa yang memang susah kita kendalikan, tetapi itu sebuah dinamika, itu sebuah keharusan, itu sebuah keniscayaan. Karena tidak mungkin dalam sebuah organisasi kita berharap bahwa semua itu akan ideal sebagaimana kita harapkan. Saya kira tidak seperti itu. Jadi kedepannya insya Allah madrasah ini akan terus berkomitmen untuk mewujudkan pribadi-pribadi siswa yang saya kira cerdas emosinya, cerdas intelektualnya, dan memiliki kecerdasan spiritual. Iya Pak, terkait wawancara soal mengaji tadi Pak, ada nih pertanyaan dari Instagram. Ada orang-orang yang bertanya kalau apakah ada hafalan-hafalan tertentu yang harus dikuasai oleh calon peserta didik ini Pak? Oh ya, itu yang bagus. Saya lupa itu. Berkenaan dengan jalur prestasi tadi, salah satu persyaratannya kalau mereka yang menghafal 3 juz ke atas itu bisa lolos di sana gitu. Nah, itu sempat jadi harus gitu, kalau masuk jalur prestasi itu minimal dia 3 juz. 3 juz. Oke, jadi kalau hanya 1 juz, apalagi juz 30, nggak bisa berkompetisi di jalur prestasi. Harus 3 juz ya? Ya, hafalan itu, jadi itu keistimewaan bagi penghafal Al-Quran ya. Jangankan di madrasah, di perguruan tinggi umum pun menjadikan hafalan Al-Quran sebagai sebuah syarat masuk perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah maju yang sangat luar biasa, justru menjadikan penghafal Al-Quran itu sebagai orang-orang yang mendapatkan jalur-jalur khusus begitu. Nah, kita di madrasah seperti itu, yang 3 juz itu pasti akan masuk jalur prestasi. Karena itu menjadi bagian dari indikator kita di madrasah. Begitu. Baik Pak, secara yang kita tahu madrasah itu adalah sekolah yang erat akan julukan agama. Nah, di era modern sekarang kan banyak anak-anak muda yang tidak terlalu suka dengan sekolah madrasah. Hal itu berbanding terbalik dengan jumlah pendaftar seperti yang sudah kita bahas tadi, Pak. Kira-kira apa yang menjadi faktor bahwa Man 1 ini meskipun sekolah agama tapi banyak peminatnya? Oh ya, saya kira gini. Dulu, jadi statement tadi itu mungkin dia masih berlaku 10 atau 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu, di madrasah. Jadi opini tentang madrasah 10 tahun yang lalu itu seperti itu, bahwa untuk apa belajar di madrasah? Madrasah itu kan hanya belajar agama gitu. Sehingga kondisi madrasah waktu itu 10 tahun yang lalu, saya ini kan pelaku sejarah gitu. Saya ini alumni Man 1 Gorontalo yang pertama. Bagaimana susah payahnya mendapatkan siswa di madrasah itu. Yang tidak lulus dari SMA itu yang menjadi rebutan kita gitu. Nah, kondisi ini tentu kita tidak biarkan seperti itu. Dunia semakin berkembang. Madrasah harus tampil sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang mampu bicara di kancah nasional internasional. Madrasah harus menjadi bagian dari
lembaga pendidikan yang favorit tengah-tengah masyarakat. Dan saya kira 10 tahun yang lalu itu kita mulai di Mansatu Kota Gorontalo, di mana madrasah dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan menjadi bagian dari daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Di satu sisi perkembangan zaman, pergaulan bebas yang begitu kencang di tengah-tengah masyarakat, banyaknya kenakalan remaja di kalangan siswa, itu tentu mengundang perhatian orang tua, apa yang salah, apa yang keliru. Sehingga pada akhirnya masyarakat berkesimpulan solusi yang terbaik menghadapi semua itu, anak-anak harus dibekali pendidikan agama. Maka untuk membekali pendidikan agama itu, solusinya kalau bukan pondok pesantren, ya ke madrasah. Nah, Mansatu Kota Gorontalo akhirnya menjadi bagian dari solusi itu. Dan alhamdulillah 10 tahun terakhir ini peminat yang ada di madrasah, peminat di madrasah itu sangat luar biasa, meskipun ini lembaga pendidikan agama, karena di sini bukan tempatnya untuk mencetak tukang-tukang doa gitu, bukan sekedar itu. Tetapi madrasah itu adalah lembaga pendidikan yang mampu menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi satu sisi, dan yang kedua adalah madrasah harus mampu menjawab tantangan digitalisasi sekarang, media massa sekarang, sehingga madrasah itu akan menjadi benteng di tengah-tengah masyarakat, di mana para peserta didik itu insya Allah melalui pendidikan madrasah mereka akan terhindar dari program-program bebas, mereka akan terhindar dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Sehingga saya kira saat ini kita sudah bisa bangga bahwa madrasah telah menjadi idola tengah-tengah masyarakat. Mansatu Kota Gorontalo apalagi. Kompetisi di mana-mana di Provinsi Gorontalo ini, di situ pasti ada Mansatu Kota Gorontalo dan selalu menjadi juara. Dan siapa itu adalah kalian semuanya. Bukan karena saya kepala madrasah, bukan teman-teman guru, tetapi Andalah yang menentukan masa depan itu, dan saya kira Anda tidak salah memilih Mansatu Kota Gorontalo sebagai lembaga pendidikan di mana Anda di situ belajar. Masyarakat jangan ragu untuk masuk Mansatu Kota Gorontalo. Kami dan adik-adik semuanya akan siap menggembleng anak Bapak dan Ibu di Mansatu Kota Gorontalo, dan insya Allah mereka, bukan juga kami jamin, tapi insya Allah mereka akan mampu menjawab tantangan hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Amin. Pak, kita juga membuka pertanyaan-pertanyaan dari Instagram nih Pak, tapi sebelum itu mungkin Bapak perlu menjawab pertanyaan terkait bagaimana sih Pak cara dari Mansatu Kota Gorontalo untuk mendukung pengembangan minat dan bakat untuk peserta didiknya gitu Pak. Oh iya, saya kira ini komitmen kita ya, komitmen saya ini sudah 6 tahun lebih ya, sedikit di Mansatu Kota Gorontalo. Sejak saya dipercaya di madrasah ini, saya membaca, saya melihat, saya belajar, saya merenung gitu. Karena saya alumni, saya pelaku, saya tahu perjalanannya. Apa yang penting kita kembangkan di Mansatu Kota Gorontalo ini, jadi intinya hanya 2 saja kan, secara akademik, bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik bagaimana caranya? Apa yang kita bisa orbitkan ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional? Nah, alhamdulillah OSN, KSM, dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya yang dilakukan oleh baik itu lembaga-lembaga atau kementerian-kementerian maupun atau swasta-swasta, saya selalu melibatkan dan memberikan peluang kepada seluruh peserta didik untuk berkompetisi di situ. Alhamdulillah, setiap kali Anda terjun di bidang itu, selalu kembali di madrasah mempersembahkan prestasi, begitu. Dan saya kira setiap saat di madrasah ini kan selalu diberikan reward, berikan pembinaan, kita
undang di depan peserta didik yang juara-juara itu, kita promosi kepada teman-teman yang lain, kepada masyarakat. Media sosial kita kan sangat luar biasa. Mansar TV ini dalam rangka mengkampanyekan madrasah dan mengkampanyekan anak-anak yang berprestasi tadi. Secara non-akademik apa? Nah, saya membaca kalian ini punya prestasi yang banyak, punya talenta, bakat yang luar biasa dari SMP gitu. Sehingga saya membaca kira-kira bagaimana membuka peluang itu. Anda tahu hari ini ada 16 organisasi kesiswaan yang saya buka di madrasah. Mungkin di Mansatu, mungkin ini tidak terjadi di sekolah lain, tidak terjadi di madrasah lain. Tapi di Mansatu Kota Gorontalo ini ada 16 organisasi kesiswaan. Ini dibuka karena banyaknya siswa. Yang kedua, untuk mengakomodir prestasi-prestasi yang berbeda itu, bakat-bakat yang Anda miliki ya. Ada yang bergerak bidang bela diri, ada volleyball, ada apa segalanya, ya kan? Maka semua itu kita fasilitasi, kita wadahi. Saya kira memberikan kesempatan kepada kalian untuk berimprovisasi, berinovasi dan berkreasi melalui organisasi kesiswaan merupakan bentuk campur tangan Mansatu, madrasah ini, lembaga ini untuk mengayomi Anda, untuk memfasilitasi Anda sehingga Anda bisa mengembangkan bakat-bakat Anda yang Anda miliki, dan hari ini Anda bangga menjadi bagian dari host kegiatan-kegiatan ini. Sekiranya kita tidak fasilitasi ini, maka tentu kemampuan-kemampuan Anda dalam bidang seperti ini kan tidak terbaca. Saya tidak tahu, teman-teman juga tidak tahu. Tapi saya kira sangat luar biasa. Prestasi Anda hari ini tidak hanya sekedar menjadi konsumsi kita di madrasah, tapi menjadi konsumsi publik. Ya kan, masyarakat, pejabat selalu memberikan jempol bahwa siswa Mansatu Kota Gorontalo itu hebat-hebat, luar biasa. Kemarin kan ada salah seorang teman kalian menjadi host dari tamu kita dari Kementerian Agama Kota-Kota Mobagu dan menyampaikan bahwa dia salut kepada siswa Mansatu Kota Gorontalo yang sangat luar biasa dalam hal komunikasi, dalam hal mengedukasi diri dan teman-teman, sehingga ini sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa, bukan untuk saya tapi untuk Anda, tetapi secara keseluruhan madrasah ini maju karena Anda, begitu. Kita harus berprinsip simbiosis mutualisme. Jadi saya butuh Anda, Anda butuh saya, kan simbiosis. Jadi hubungan kita itu hubungan yang selalu memberikan manfaat, baik itu secara kelembagaan, secara pribadi maupun manfaat kepada masyarakat. Itu yang saya maksudkan simbiosis mutualisme. Jadi take and give, begitu. Kira itu ya. Mungkin bisa langsung kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Instagram, Pak. Biar banyak pertanyaan juga, enggak apa-apa. Banyak banget sih Pak pertanyaan, kayaknya calon siswa-siswi di luar sana Udah penasaran. Pak. Oh, bagus. Iya. Yang pertama Pak, apakah tiap madrasah akan mengadakan sosialisasi ke SMP atau MTS secara offline? Oh iya gitu. Ini juga pertanyaannya gitu. Dulu Simak baik-baik nih, simak baik-baik ya. Saya ini kan orang yang tahu persis perjalanan madrasah ini, dan saya dulu termasuk pelaku orang yang sosialisasi mana-mana. Sampai di Bolmong sana, mau ke sana, mau sana, sampai Pohuwato. Rasa-rasanya capek banget deh gitu. Perjalanan jauh, dan harus dilakukan waktu itu karena Mansatu Kota Gorontalo belum dikenal. Begitu kan? Peminatnya sedikit. Ya, sampai 3 bulan pendaftaran mungkin mumpung dapat 100 orang dulu gitu, sehingga kita harus kerja keras begitu. Hasil kerja keras selalu itu telah membuahkan hasil yang luar biasa, ya kan gitu toh. Jadi kalau hari ini siswa kita membludak, itu bukan karena karya hari ini, karena karya kemarin begitu. Hari ini kita memetik hasil. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, apa perlu sosialisasi? Sejak saya dipercaya di sini menjadi kepala madrasah, sosialisasi ke mana-mana, ke penjuru dunia itu dan tanda kutip saya batasi. Iya, saya batasi, saya kurangi. Karena setelah saya analisis, memang biayanya besar gitu juga. Ya, sampai ke Ampana, ke Luwuk, bayangkan saja. Dan terus tenaga meninggalkan Tusi dan sebagainya.
atau juga yang datang kadang-kadang tidak begitu banyak gitu. Kita misalnya ke keluar daerah, keluar provinsi, datang dari saya cuma 3 orang gitu. Anggaran puluhan juta habis untuk transportasi. Sehingga saya bilang, teman-teman, ayo kita evaluasi kira-kira apa ada solusi lain. Mari kita jual madrasah ini dengan satu prestasi, yang kedua mari kita jejaki di mana keberadaan alumni-alumni. Jadikan mereka bagian dari, jadikan mereka sebagai media dalam tanda kutip mengkampanyekan Man 1 Kota Gorontalo di tengah-tengah masyarakat. Nah, akhirnya saya rubah mindset itu. Kalau begitu mari kita jual madrasah ini lewat prestasi, media sosial, komunikasi karena sudah zaman digital, kita manfaatkan jalur ini sebagai jalur yang sangat ampuh dalam rangka menginjeksi masyarakat itu, istilahnya ini melalui media-media sosial itu kita perkenalkan Man 1 Kota Gorontalo ke masyarakat. Dan alhamdulillah sejak saya di sini sudah tahun pertama saya kurangi, tahun kedua saya kurangi, tahun ketiga saya kurangi, apalagi tahun ini lebih saya kurangi. Tidak lagi melakukan sosialisasi begitu masif, tidak lagi seperti itu. Kita mungkin tinggal mengirim, dan hari ini dimulai. Saya dihadirkan untuk podcast hari ini sebagai bentuk sosialisasi saya. Nggak perlu saya pergi ke sana, pergi ke sini. Ini sudah zaman apa namanya? Digital. Zaman digital. Sehingga semuanya sudah bisa diakses. Kalau kita ingin tahu tentang Amerika, tidak perlu pergi ke Amerika. Cukup diakses tentang hal ini. Tapi memang lebih bagus juga kita ke Amerika gitu. Tapi demikian juga untuk Man 1 Kota Gorontalo. Kalau madrasah masyarakat ingin mengenal lebih dekat Man 1 Kota Gorontalo, tidak puas lewat digital, media sosial, ya datanglah ke Man 1 Kota Gorontalo. Kan mudah diakses di pusat Kota Gorontalo, ya kan? Sehingga saya kira sosialisasi mungkin tahun ini ya saya hanya turunkan mungkin 4 madrasah. Sampel saja. Kenapa? Karena madrasah ini sudah menjadi milik madrasah. Madrasah ini telah menjadi milik masyarakat. Dan di sana banyak alumni, ribuan alumni madrasah ini sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Yang hari ini kan Anda lihat, jangankan anak alumni, cucu para alumni sudah di madrasah ini. Jadi siapa yang mensosialisasikan madrasah ini? Ya masyarakat, ya orang tua siswa, ya para alumni. Kebetulan saya juga alumni pertama. Jadi mudah sekali mengakses. Jadi saya kira teman-teman alumni tanpa mengurangi keinginan itu, maka saya kira bisa diakses di Mansa TV, Facebook Man 1 Kota Gorontalo, atau di media-media sosial lainnya yang digunakan oleh Man 1 Kota Gorontalo untuk mengetahui secara dekat informasi PPDB. Ya, Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua nih, Pak. Apakah lulusan MAN ada kuota untuk lulus di kepolisian? Kayaknya. Oh, gini. Kuota itu berarti, kalau bicara kuota, berarti ada semacam MOU gitu, Memorandum of Understanding kan. Gini, karena kepolisian itu instansi lain, bukan instansi kita. Kalau kuota Man 1 diterima prestasi, boleh itu ditanya ya. Oh, ada kuotanya sekian. Tetapi begini, alumni madrasah hari ini untuk masuk kepolisian itu menjadi rebutan. Dulu 5 tahun yang lalu jurusan agama itu misalnya, itu susah sekali masuk kepolisian. Hari ini jurusan agama mendapat prioritas di kepolisian. Ya kan gitu kan? Dan banyak jurusan agama yang sekarang lulus di kepolisian, dan sekarang sudah di Polda banyak, bahkan mungkin kakak senior Anda sering datang ke sini, ya kan? Jadi alumni madrasah sekarang jangan di kepolisian, di seluruh instansi manapun itu Man 1 Kota Gorontalo itu bisa diterima dan bisa dibuktikan oleh instansi penerima itu bahwa mereka tidak menyesal dan tidak merugi menerima alumni Man 1 Kota Gorontalo. Jadi kalau mau jadi polisi boleh, jadi tentara boleh, mau jadi apa saja, Anda mau jadi terjun politik, mau bisnis, mau perguruan tinggi ini, mau jadi apapun, intinya
seluruh alumni MAN 1 Kota Gorontalo alhamdulillah diperebutkan. Bahkan banyak perguruan tinggi yang melirik MAN 1 kan. Banyak yang melirik MAN 1 Kota Gorontalo. Kalau di Gorontalo itu madrasah yang hebat itu apa? Ya MAN 1 Kota. Ya jadi rebutan. Hampir tiap minggu di sini melayani perguruan tinggi sosialisasi, bahkan seminggu sampai 2 fakultas, 3 fakultas masuk, bangkai dua perguruan tinggi masuk bersamaan. Ya kita layani. Itu artinya makin diperebutkan berarti anak makin berkualitas. Makin diperebutkan kita menunjukkan bahwa madrasah ini madrasah yang memang hebat dan luar biasa. Saya kira seperti itu. Ya. Lanjut Pak, pertanyaan ketiga nih Pak, Iya. apakah lulusan SMP bisa terterima di MAN atau khusus lulusan MTS saja? Soalnya jika bisa, apakah seleksinya sama dengan lulusan dari MTS atau ada Ya, pengecualian? saya kira madrasah ini kan inklusif, terbuka. Jangan dari SMP, mungkin juga dari agama lain pun. Bahkan ada wacana seperti mau masuk madrasah, nggak apa-apa. Kita ini madrasah terbuka untuk umum, untuk siapa saja, ya kan? Orang mau belajar, gitu. Tapi tentu pertanyaan tadi, mau SMP, mau pakai C sekalipun, itu bisa diterima. Bahkan pada penyandang cacat pun kan, yang punya keterbelakangan fisik di MAN 1 Kota harus wajib diterima itu, bahkan ada ketentuan loh undang-undangnya gitu, diterima ya kan, yang punya kebutuhan khusus itu disabilitas itu, iya, difabel itu kan harus wajib diterima. Kalau ada mendaftar wajib diterima di MAN 1 Kota Gorontalo, kalau tidak berarti pelanggaran, ya kan, berarti diskriminasi dong gitu. Jadi siapapun yang masuk di MAN 1 Kota Gorontalo yang penting memenuhi syarat ketentuan, dia bisa berhak untuk belajar di MAN 1 Kota Gorontalo, karena madrasah ini milik umat, bukan milik golongan. Oke, siapapun boleh. Jangankan kita umat Islam, agama lain pun mau berminat, saya mau terima. Gitu. Pindah Ya. agama. Tapi enggak lah, dia seperti itu. Tapi itu kan mungkinkah itu mau terjadi? Seandainya itu terjadi, Kami siap. itu sejarah baru bagi MAN 1 Kota Gorontalo menerima siswa baru yang berbeda dengan keyakinan kita. Dan saya kira keyakinan itu boleh berbeda, tetapi hak untuk mendapatkan pendidikan pengajaran itu tidak bisa dibatasi oleh latar belakang agama dan suku. Oh iya Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Instagram. Terakhir. Pak boleh tahu timeline pelaksanaan PPDB mulai dari pendaftaran sampai dengan seleksinya? Dengar baik-baik loh teman. Ya. Nanti begini, secara rinci nanti akan disampaikan lewat Mansa TV ini ya. Tanggal-tanggalnya nanti insya Allah saya minta bantuan Mansa TV untuk men-sharekan ke masyarakat. Tetapi yang jelas mulai tanggal 4 Maret itu dibuka. Ya, Tanggal 4 Maret, mulai tanggal 4 Maret 2024 itu dibuka. Tapi waktunya hanya 3 minggu. Enggak lama loh. Setelah itu kita tutup. Ya, jadi masyarakat segeralah berbondong-bondong ya kan, mempersiapkan dan sebagainya. Ada pertanyaan, mungkin justru saya menanya itu. Ini para pemirsa tidak menanya itu kan. Mengapa madrasah ini lebih dulu menerima pendaftaran peserta didik, padahal SMP, MTS belum ujian atau SMA belum dibuka. Itu yang akan terjadi tuh. Nah, kita ini menggunakan sekarang ini zaman yang sudah maju gitu, ya kan. Yang kedua, ada perubahan paradigma. Memang dulu lulus dulu ikut dulu ujian, ya kan begitu toh, di SMP toh, ujian akhir nasional dulu, baru nanti ada ijazah, baru itu bawa ijazah dan sebagainya, baru itu dapat mendaftar. Oh, hari ini kita seperti itu. Perubahan paradigma itu pertama, dengan dihapusnya ujian nasional, ya kan, berarti ujian nasional bukan menentukan kelulusan peserta didik. Artinya secara tidak langsung, ini bocoran, secara tidak langsung seluruh siswa itu sudah lulus. Dia tinggal menyelesaikan kontrak 3 tahun.
ada masih ujian ini semester ini. Tapi itu wajib diikuti. Kalau tidak diikuti ya jelas dia lulus. Ya kan? Itu toh. Tetapi itu bukan menentukan dia tidak lulus. Hasilnya bukan menentukan lulus atau tidak. Ya. Nah, kenapa kita duluan? Tradisi di madrasah itu selalu seperti itu. Khususnya di Man 1 Kota Gorontalo ya. Ini sebetulnya dalam rangka supaya masyarakat itu cepat sekali menerima informasi, orang tua cepat sekali mengambil sebuah keputusan, kira-kira anak saya ini kemana. Jangan anak-anak itu bimbang, jangan anak-anak itu merasa mau kemana kita Pak, ini soal begini belum ada pendaftaran dan sebagainya. Jadi kita memulai itu dalam rangka memudahkan masyarakat supaya lebih awal dia mengetahui informasi kemana anaknya harus sekolahkan. Saya kira Man 1 Kota Gorontalo membuka diri untuk itu, dan tradisi seperti ini sudah berlangsung ya sudah kurang lebih 7 tahun belakangan ini sudah diberlakukan seperti ini, dan periode saya itu memang sangat cepat ya. Bahkan dulu itu tahun kedua saya memimpin madrasah ini, bulan Februari, tanggal 1 Februari itu saya sudah buka pendaftarannya. Sangat luar biasa, cepat sekali, sehingga orang bertanya, Pak belum ada ijazah? Oh, ijazah belakangan. Gitu, daftar dulu Anda, nanti ijazah proses ijazahnya dan sebagainya, administrasi lainnya belakangan. Yang penting Anda mendaftar dulu, dites dulu awal, diterima dulu. Pokoknya kalau Anda sudah masuk di database, itu berarti posisi Anda sudah aman. Tinggal nunggu tesnya, masukkan administrasi. Saya kira seperti itu. Ini dalam rangka membantu supaya orang tua mudah mengakses, mudah menentukan sikap kemana anak saya disekolahkan. Baik Pak, mungkin terakhir ini mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement untuk calon-calon peserta didik baru atau kalau orang tua yang ada di luar sana. Dipersilakan Pak. Ya, saya kira pertama Man 1 Kota Gorontalo selalu berkomitmen untuk madrasah yang hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi. Itu komitmen kita bersama. Kepada orang tua siswa, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalau misalnya tahun ini mempercayakan kembali madrasah ini sebagai atau satu-satunya lembaga pendidikan yang Bapak dan Ibu pilih untuk menyekolahkan anak-anak di madrasah ini. Kami tentu bangga gitu. Yang ketiga, kepada orang tua siswa, kami berharap bahwa kehadiran kami madrasah ini di tengah-tengah masyarakat kiranya ini menjadi bagian dari solusi dalam rangka menjawab tantangan, merespon tantangan atau program-program yang begitu mengkhawatirkan tengah-tengah masyarakat, sehingga insya Allah kehadiran madrasah di tengah-tengah masyarakat menjadi bagian solusi semua itu, sehingga anak-anak kita benar-benar dibekali pendidikan agama dan jangan pernah ragu memasukkan anak bapak dan ibu di madrasah. Ya, madrasah Man 1 Kota Gorontalo menjamin gitu bahwa alumni-alumni dari madrasah ini bisa berkiprah di berbagai macam instansi, berkiprah di seluruh lembaga-lembaga pendidikan atau perguruan tinggi manapun yang dia sukai, karena Man 1 Kota Gorontalo sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional, lembaga pendidikan yang mampu merespon, mampu mencetak anak-anak bangsa yang insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Terakhir, jangan lupa dan catat tanggal pendaftaran mulai tanggal 4 Maret. Insya Allah Man 1 Kota Gorontalo siap menerima pendaftaran siswa baru, baik itu melalui online maupun melalui offline. Tetapi catat bahwa ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan anak-anak, Anda dan Bapak dan Ibu harus punya passwordnya. Passwordnya apa? Harus mengaji dulu. Oke, harus mengaji dulu karena itu tes pertama masuk. Jadi sebelum Anda menjadi warga Man 1 Kota Gorontalo, Anda dibaiat dulu. Baiatnya apa? Anda tahu mengaji atau tidak? Kalau sudah tahu mengaji, maka silakan Bapak dan Ibu
masukkan anak Bapak dan Ibu, daftarkan melalui link dan nanti panitia akan memberikan link pendaftaran. Saya kira itu harapan-harapan kami kepada kita semuanya. Men 1 Kota Gorontalo hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi. Dan terima kasih kepada host Ya, Pak. pagi ini, Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Saya titipkan madrasah ini kepada kalian. Ya, saya titipkan generasi-generasi yang akan datang kepada kalian. Bina, didik mereka, terima mereka, sambut mereka dengan kesejukan hati, mendidik dengan hati penuh kasih sayang. Itu saya kira slogan kita yang selalu kita sampaikan kepada warga Men 1 Kota Gorontalo. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak karena sudah menyempatkan untuk datang ke Mansat TV untuk podcast, dan saya Aura Rizky. Dan saya Siti Rahmat. Sampai bertemu di podcast Ruang OSIS episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.